Siapa sih yang gak penasaran dengan diri sendiri? Kita semua pasti ingin mengenali diri sendiri lebih baik dan penasaran akan kepribadian kita, sifat kita, dan masih banyak lagi. Itu adalah hal yang normal bagi manusia untuk penasaran dan ingin mengetahui diri sendiri lebih baik, apalagi tentang bakat. Bakat adalah salah satu hal yang paling sering ditanyakan dan membuat penasaran banyak orang. Hal yang pertama kali muncul dalam benak kita tentang bakat adalah, apa sih sebenarnya bakat terpendam yang kita punya? Bahkan di sekolah diselenggarakan tes bakat untuk mengetahui apa bakat terpendam dari siswanya dan bidang kerja apa yang cocok untuknya di masa depan. Lalu, apa sih sebenarnya bakat itu? Apakah benar bakat itu sudah ada sejak kita lahir? Apakah sejak kita menjadi bayi, kita sudah mempunyai bakat? Apakah bakat itu hanya mitos? Nah, di sini Nuha Channel akan membahas apakah bakat itu benar-benar ada, ataukah hanya mitos belaka. Mari kita kupas tuntas pertanyaan ini. Bakat, mitos, atau kenyataan? Pertama-tama, mari kita setujui satu hal. Bakat itu nyata. Beberapa orang memang punya kemampuan alami dalam bidang tertentu. Ada yang jago main musik, ada yang pandai melukis, dan ada juga yang ahli dalam olahraga. Itu memang kenyataan. Tapi, apakah bakat cuma soal bawaan? Nah, disinilah yang menarik. Bakat memang bisa jadi bawaan, tapi bukan berarti itu satu-satunya faktor penentu. Lingkungan dan kerja keras juga memiliki peran penting. Ingat, meski kamu mungkin memiliki bakat alamiah dalam suatu hal, itu hanyalah awalnya, bukan tujuan akhir. Ibarat seperti seorang yang diberi modal yang tidak sama. Ada yang menerima 1 keping, 5 keping, atau bahkan 10 keping. Nah, masalahnya bukan pada seberapa banyak uang logam yang kamu terima, tetapi apa yang akan kamu lakukan dengan diri kamu agar kepingan itu bisa menjadi lebih besar lagi. Genius atau manusia berbakat bukan hanya dilahirkan, melainkan dibentuk melalui sejumlah latihan. Mozart, sang komposer yang terkenal di abad 18, bisa menjadi jenius pianis karena banyak latihan yang dia kerjakan. Menurut data yang beredar di museum, sejak usia 3-6 tahun, dia sudah berlatih bermain piano sebanyak 3.500 jam. Bahkan, banyak tokoh-tokoh terkenal yang awalnya dianggap bodoh dan dihina. Tapi, pada akhirnya mereka malah bersinar, menunjukkan karya-karya dari bakat mereka. Jadi, meskipun penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik punya andil dalam menentukan bakat seseorang, namun lingkungan juga memainkan peran yang besar. Latihan terus-menerus dan dukungan dari orang sekitar bisa mengubah bakatmu. Jadi, apa yang kita bisa simpulkan dari semua ini? Bakat bukanlah mitos, tetapi juga bukan jaminan keberhasilan. Bakat adalah permulaan yang bagus, tapi kesuksesan nyata datang dari kerja keras, latihan terus-menerus, dan tekad untuk terus belajar. Bakat itu adalah sesuatu yang dibentuk, bukan seperti wahyu yang diturunkan kepada kita. Jadi, jika kamu punya bakat, hebat. Gunakan itu sebagai dasar untuk berkembang. Tapi, kalau kamu merasa belum menemukan bakatmu, jangan khawatir. Teruslah mencoba hal-hal baru dan temukan passionmu. Ingat, setiap orang punya potensi untuk berkembang, terlepas dari apakah mereka memiliki bakat alamiah atau tidak. Jadi, bagaimana? Apakah videonya dapat membantu kamu? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaanmu seputar bakat? Jangan lupa untuk tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.